Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi, Shalom Tiberias. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang memelihara kehidupan Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama di hari ini, di minggu yang pertama, di bulan yang baru, di bulan September, kembali kita mau datang sama Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang memberkati, memulihkan setiap keadaan Bapak Ibu. Mari sama-sama Gereja Tiberias, kita satukan hati kita. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan Yesus, buat anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan. Hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh masuk di bulan yang baru. Kami mau andalkan Tuhan lebih lagi. Kami mau melekat sama Tuhan Yesus lebih lagi. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan ada dalam setiap kami. Roh Kudus ada dalam setiap kami untuk menuntun kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran, bahkan hidup dalam ketaatan. Kami mengucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias. Tuhan sayangi, Tuhan pagari. Berkati gembala kami, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji, dijaga Tuhan, bahkan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi menangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Jamah setiap kami, pulihkan lawat setiap umat-Mu. Segala kuasa mengganggu kami, untuk kami boleh menyembah, untuk kami boleh mendengar firman. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas tempat ini, tidak berkuasa atas setiap kami. Kami serahkan ibadah kami Tuhan di tempat ini, dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya, ke dalam satu nama yang ajaib, nama yang mengubahkan setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan Yesus, Gereja Tiberias dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat setiap anugerah, buat setiap kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Angkat tangan Bapak Ibu. Sembah dan puji nuhita tamu. Sembah dan puji nuhita tamu. Sembah dan puji nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita yang bersyukur, kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Panggil namanya, Yesus kami puja. Katakan kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan. Sekali lagi sama-sama panggil nama Yesus. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah
ditinggikan. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan. Mari lebih lagi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji penuhi tatamu. Ini hati setiap kami Tuhan Yesus. Penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Dengan segenap hati, Yesus Tuhan adalah Raja. Di minggu yang pertama ini kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu, buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Nama-Mu dimuliakan, Nama-Mu ditinggikan dari setiap hati kehidupan kami. Kau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama gereja Tiberias. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu sambil bangkit berdiri. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji tatamu, sembah dan puji. Sekali lagi bersama-sama buka hati. Mari sembah Tuhan. Tuhan, sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya. Sembah dan puji tatamu. Terima kasih Roh Kudus. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri tepuk tangan, beri pujian syukur. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Kami sembah, kami puji nama Yesus. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan, mari bersyukur, mari memuji Dia, Yesus Tuhan. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, diagungkan nama-Mu selamanya. Yesus Juru Selamat, Yesus pengharapan. Nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Mari angkat tangan Bapak Ibu sama-sama sekali lagi di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang menyembah sama Tuhan Yesus. Ini syukur kami Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Amin. Kau Bapakku, hanya Tuhan Yesus yang setia. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur dengan iman, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, yang mau bersyukur, beri tepuk tangan pujian dengan iman. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Boleh lebih dahsyat lagi Tiberias. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, sampai selama-lamanya. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Dia Bapa yang setia, Bapa yang kekal. Tepuk tangan sekali lagi di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kami menyatakan hanya Tuhan Yesus yang setia menggenapi setiap janji-janji-Mu Tuhan. Kau yang telah berkorban bagi setiap kami, memberikan tubuh dan darah-Mu, membuktikan kasih-Mu cukup bagi setiap kami. Agar hari ini kami yang menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kami terima anugerah, kami terima janji Tuhan di akhir zaman. Kami terpelihara sempurna. Kami percaya kami menang atas dosa, kami menang atas setiap sakit penyakit, kami menang atas setiap masalah. Biar Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Kami mau bersuka cita karena Tuhan Yesus ada dalam setiap kami. Segala pujian, syukur, kemuliaan, biarlah kami kembalikan hanya bagi satu nama yang ajaib, nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya, lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Selamat sore, Shalom Tiberias. Sore hari yang indah ini, sama-sama kita datang memuji nama Tuhan. Come on, 1, 2, 3, go. Dari gereja mana
Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita pada sore hari yang indah ini. Wow, berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita, Allah yang dahsyat. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita dengar firman Tuhan, terlebih dahulu mari sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariyaji dengan tema siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus pada waktu goncangan terjadi. Selamat menyaksikan. Kata-kata berjuanglah adalah menggambarkan orang yang melakukan satu tindakan. Berjuanglah. Ini adalah pesan Tuhan Yesus untuk kita, untuk memaksa diri kita berubah. Usaha sungguh-sungguh dari kita supaya kodrat dosa dapat kita lumpuhkan dan juga diganti kemudian dengan kodrat ilahi. Siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus pada goncangan terjadi adalah yang lahir baru, yaitu orang-orang yang dilahirkan kembali secara rohani. Orang yang dilahirkan kembali secara rohani yaitu orang yang percaya kepada Yesus dan bertobat serta tinggal di dalam kebenaran, maka ia menjadi ciptaan baru yang hidup di dalam kebenaran. Dan kemudian yang firman Tuhan tinggal di dalam dia. Saat firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka kebenaran itu akan memimpin hidup kita, sehingga apa yang kita pikirkan dan kita perbuat selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang berbuah lebat dan banyak. Berbuah lebat dan banyak hanya bisa kita alami jika kita tinggal di dalam kebenaran Tuhan, menjadi ciptaan baru, sehingga dalam setiap kesulitan yang terjadi tidak akan melemahkan kita, tetapi semakin memunculkan buah-buah roh. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariyaji selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariyaji dengan judul Menjadi Murid Yesus. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati selalu jemaat Tiberias, lindungi dan sayangi jemaat Tiberias, berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi dan apa yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Apapun yang mereka kerjakan diberkati berhasil, beri mereka rumah di bumi dan rumah di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, menjadi murid Yesus. Ada 3 hal untuk kita menjadi murid Yesus. 1, Tuhan Yesus yang utama. Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 26. Kita semua yang mau menjadi murid Tuhan Yesus, syarat utamanya adalah kita harus memiliki komitmen mengutamakan Tuhan Yesus. Mengutamakan Tuhan berarti mentaati perintah terbesar, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Matius 22 ayat 37. Mengutamakan Tuhan berarti kita menjaga hidup kita bebas dari penyembahan berhala. 1 Yohanes 5 ayat 21. Mengutamakan Tuhan berarti kita berusaha mengikuti jejak Tuhan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 21. Kita harus mencari perkara-perkara yang di atas. Jika kita mengutamakan Tuhan Yesus, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Matius 6 ayat 33. 2. Rela pikul salib. Lukas 14 ayat 27. Salib mengingatkan kita mengenai kematian, mati dari kehidupan lama dan menjadi ciptaan yang baru. Salib mengingatkan kita pada pribadi Tuhan Yesus yang menderita dan wafat di kayu salib. Pada salib ada sengsara, tetapi sengsara yang membawa keselamatan. Pada salib ada kematian, tetapi
kematian yang menghidupkan. Salib bagi kita orang Kristen identik dengan kemenangan, kemenangan atas maut. Syarat utama untuk menjadi pengikut Kristus, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Matius 16 ayat 24. 3. Melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia. Lukas 14 ayat 33, Yakobus 4 ayat 4, 1 Yohanes 2 ayat 15. Melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia adalah ketika kita datang kepada Kristus. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Ketika kita mau menjadi murid Tuhan Yesus, kita akan dikuatkan oleh Roh Kudus untuk meninggalkan hal-hal yang dikejar oleh dunia. Keinginan kita jadi berorientasi ke surga, dan kita akan mengumpulkan harta yang kekal dalam Lukas 12 ayat 33. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Demikian pembacaan suara gembala pada sore hari yang indah ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sambut firman Tuhan pada sore hari yang indah ini. Dengan segenap hatimu, semua telah berubah. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Yesus jamah, Yesus jamah. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Kepada yang terkasih Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Katakan Yesus jamah, Yesus jamah setelah hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, karena kami tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itulah yang memerdekakan setiap kami. Melalui tubuh darah Yesus dan diurapi dengan minyak, Tuhan sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Terima kasih Bapak,
Kami mengucap syukur yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square Betos ya. Kita bersyukur kita sudah melewati bulan Agustus ya. Jangan lupa terima kasih sama Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna ya. Kita masih diberikan hidup di bulan September ini, semua kan anugerah Tuhan, amin. Ya, jadi jangan lupa bersyukur ya untuk menyambut bulan yang bulan September ini. Saya doa semua Bapak Ibu semua diberkati, amin. Semua sehat, amin ya. Dan apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Ya, ini dia, judulnya adalah keberanian kecil, kemenangan besar. Ya, judulnya adalah keberanian kecil, kemenangan besar. Ya, kita akan belajar dari Daud melawan Goliat, Bapak Ibu ya. Kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Oke. Slide selanjutnya. Daud menunjukkan bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan, yang mustahil itu menjadi mungkin. Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab, kalau kita melihat bagaimana Tuhan bersama hamba-hambanya di Alkitab, ketika kita melihat bagaimana sepak terjang manusia dari mulai Kejadian sampai Wahyu, kita banyak melihat keterbatasan manusia itu sangat banyak. Tetapi lihat, ketika manusia berjalan sendiri, itu banyak yang mustahil terjadi, banyak yang tidak mungkin terjadi. Tetapi ketika manusia itu berjalan bersama Tuhan, ya tadi saya katakan yang mustahil itu menjadi mungkin. Ya, jadi Daud melawan Goliat itu berbicara apa? Daud seorang manusia yang kecil, tetapi dia punya keberanian di situ. Gak mungkin seorang Daud dalam hitungan matematika itu bisa menang melawan Goliat. Tidak mungkin Bapak Ibu. Kenapa? Karena Daud sebagai manusia, dia seorang yang kecil dari segi, ukuran badan ya. Ya, rata-rata orang Yahudi dengan orang Indonesia itu tingginya tuh nggak beda-beda jauh. Ya, 170, 175, 180, 185 di Indonesia ada, di orang Yahudi ada. Kalau kita pukul rata, ambil rata-rata average-nya 175 lah sebagai contoh aja. Goliat itu tingginya 2,94. Itu hampir udah kita kalau bulutin ke atas itu 3 meter. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan dengan logika manusia, dengan hitungan matematika yang sangat sederhana, tidak mungkin seorang manusia biasa yang tingginya mungkin 170, 175 itu bisa mengalahkan raksasa yang bernama Goliat yang tingginya 3 meter. Tetapi saya katakan kalau manusia berjalan sendiri tanpa Tuhan itu banyak. Ya, ada banyak keterbatasannya. Daud melakukan hal yang berbeda Bapak Ibu. Dia tidak mau berjalan sendiri, dia tidak mau berjuang sendiri, dia tidak mau berperang sendiri. Karena dia tahu kalau dia berperang sendiri bukan kemenangan yang dapat. Artinya apa? Kekalahan demi kekalahan pasti terjadi. Ya, ini mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, ya, sampai sejauh mana kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, sejarah membuktikan manusia banyak mengalami kekalahan. Di Alkitab menceritakan karena tanpa Tuhan. Tapi Alkitab juga menceritakan ada banyak hal yang mustahil menjadi mungkin. Ada banyak kemungkinan-kemungkinan. Ada banyak mujizat besar terjadi ketika manusia itu berjalan bersama Tuhan. Ini menjadi apa ya? Menjadi kabar baik bagi kita semua. Ya, setiap hari saya menjawab WA jemaat, menjawab DM Instagram jemaat dengan berbagai macam persoalan. Pak, tolong doain ini, Pak, tolong doain ini, Pak, tolong doain ini. Ya kan, ketika saya pelajari semuanya, itu rata-rata ketika kepepet baru cari Tuhan Bapak Ibu.
Ketika dengan usahanya sendiri nggak bisa menghasilkan mujizat, baru cari Tuhan. Kita robah konsep seperti itu. Kita robah, jangan kepepet waktu cari Tuhan. Daud tidak kepepet waktu cari Tuhan. Karena dia tahu sepanjang hidup Daud, dia membutuhkan hanya satu pribadi, namanya Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan. Jadi hari ini jangan cari Tuhan ketika kita seperti kehabisan uang baru cari ATM. Jangan samakan Tuhan seperti mesin ATM, waktu kita butuh baru kita rela ngantri. Daud tidak menjadikan Tuhan cadangan, Daud menjadikan Tuhan yang utama. Ya, kekristenan ya akhirnya membuat kita hidupnya menjadi apa? Menjadi lupa akan Tuhan, sehingga menjadikan Tuhan menjadi cadangan. Dan kita lupa bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala banyak perkara. Dan akhirnya kita mengandalkan dunia, mengandalkan manusia, mengandalkan uang, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan kecerdasan kita, mengandalkan pengalaman kita. Semua nggak bisa menghadapi dunia, Bapak Ibu. Kita boleh jago di bidang A, kita boleh jago di bidang B, kita boleh jago di bidang C. Tanpa Tuhan kalah. Tanpa Tuhan. Daud mengajarkan ini kepada Bapak Ibu dan saya. Goliat tinggi besar, Bapak Ibu, 3 meter. Dia bawa peralatan perang dengan lengkapnya. Dan tidak ada bangsa Israel yang berani. Raja Saul pun tidak berani. Hanya Daud yang berani. Kenapa? Karena Daud tahu bersama Tuhan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari ini bersukacitalah karena Bapak Ibu sadar kemampuan kita terbatas, tapi bersama Tuhan kita akan melihat banyak mujizat. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia ya. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, apa yang membuat Daud berani? Ya, apa yang membuat Daud berani menghadapi Goliat meskipun dia tampak begitu kecil dan tidak berdaya? Tadi saya katakan hitungan-hitungan matematikanya tidak mungkin Daud mengalahkan Goliat, tapi Alkitab akan membuktikan ini. Ya, apa yang membuat Daud berani menghadapi Goliat? Yuk, yang pertama, ini dia. Ya, yang pertama adalah karena Daud mempunyai keberanian. Keberaniannya itu yang berasal dari iman. Oke, keberanian yang berasal dari iman. Kita lihat Alkitab kita, Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, slide selanjutnya. Keberanian Daud tidak berasal dari kekuatannya sendiri. Tetapi apa? Tetapi dari imannya yang kokoh kepada Tuhan. Bapak Ibu, Daud tidak langsung ujuk-ujuk mengalahkan Goliat, Bapak Ibu. Tetapi ada proses demi proses terjadi, Alkitab mencatat itu. Ya, Daud bukan orang yang langsung tiba-tiba imannya besar, menjadi orang yang berani menghadapi tantangan, tidak. Tetapi Daud, dia sadar iman itu bisa kuat kalau iman itu bertumbuh. Bagaimana iman bertumbuh? Iman tidak bisa bertumbuh dalam kenyamanan. Iman itu bertumbuh ketika Bapak Ibu dan saya menghadapi masalah, menghadapi penyakit, menghadapi tantangan, dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat Mazmur, Daud banyak berperang menghadapi A, menghadapi B, menghadapi C. Itu tujuannya apa? Tuhan punya maksud supaya iman Daud itu bertumbuh dan akhirnya kokoh. Siapa yang sedang diproses Tuhan hari ini? Ada ibu angkat tangan. Ibu nggak malu, saya diproses Pak, bagus Bu. Ibu depan. 1.000, 12.000, 13.000, 14.000, 20 juta. Saya percaya setiap yang datang pada hari ini sedang diproses Tuhan. Kok Pak Pendeta tahu mukanya keras semua ini Bapak Ibu? Nggak ada yang tersenyum dari tadi. Pak Pendeta kok tahu? Ya iyalah. Saya khotbah berapi-api semuanya merengut Bapak Ibu. Saya tahu. Saya tidak tahu kedalaman hati Bapak Ibu. Tetapi saya percaya setiap kita sedang masuk dalam prosesnya Tuhan. Bergembiralah. Kenapa? Karena di situ ada pertumbuhan iman yang Tuhan izinkan. Karena
iman tidak bisa bertumbuh kalau semuanya baik-baik saja. Iman tidak bisa bertumbuh ketika sedang nyaman. Baca Alkitab, orang-orang yang dipakai Tuhan digoncangkan semuanya hidupnya. Orang yang dipakai Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan benturkan menghadapi masalah. Ya, Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa, mengalami penganiayaan, mengalami hidup sulit, mengalami penderitaan. Tujuannya apa? Supaya iman Paulus itu kuat. Kenapa Daud Tuhan persiapkan menghadapi perang, menghadapi ini, menghadapi itu, menghadapi fitnah dan segala macam. Tujuannya apa? Karena endingnya Tuhan mempersiapkan dia menghadapi Goliat. Ya, ini puncaknya Goliat. Gak bisa kalau tiba-tiba Daud langsung lawan Goliat. Imannya Daud belum kokoh, imannya Daud belum kuat. Makanya Daud Tuhan izinkan menghadapi tantangan demi tantangan. Dimulai dari mana? Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, dimulai ketika Daud menjaga kambing domba bapaknya, menjaga ternak bapaknya. Dan Daud berhadapan dengan binatang buas. Alkitab mencatat Bapak Ibu, Daud bisa merobek mulut singa. Ya, bisa merobek mulutnya beruang. Ada yang bisa merobek mulut singa di sini? Kalau ada memang mau tes nyali, Bapak Ibu tes iman, besok kita sama-sama ke Taman Safari, oke? Nanti kita ketemu di rest area Cibubur aja. Nanti kita konvoy, saya yang bayarin ke Taman Safari. Tapi biaya bayar rumah sakit bukan tanggung jawab saya, Bapak Ibu. Masuk Taman Safarinya saya bayar, masuk ke rumah sakitnya saya nggak bayar. Ya, saya pernah sama istri, sama mami saya, kita waktu itu bawa anak saya masih kecil, kita ke Taman Safari. Saya lihat pertunjukan singa, Bapak Ibu, ya kan, yang penjaga Taman Safarinya bawa rotan kecil sama ada daging di kantongnya. Kalau mereka nurut dikasih daging, tapi kalau mereka tidak nurut dipukul pakai rotan. Terus ditanya, ada yang mau coba masuk ke ruangan ke kandang singa? Gak ada yang mau ngangkat. Hampir saya mau ngangkat, Bapak Ibu. Saya mau tes nyali, kenapa Daud bisa, saya nggak bisa, kan bikin begitu. Ya, Daud itu memang dari sejak muda sudah Tuhan jejak hidupnya, Bapak Ibu. Sudah Tuhan murnikan hidupnya, dan dimurnikan sama Tuhan tidak enak, tetapi pertumbuhan imannya kuat di situ. Secara kedagingan gak enak, Bapak Ibu. Benar gak, Bapak Ibu? Di proses Tuhan enak gak? Gak enak. Kita jujur-jujuran aja. Tetapi Roma 8 ayat 28 Alkitab mengatakan semuanya mendatangkan kebaikan. Nikmati saja proses Tuhan. Kalau memang harus nangis, menangislah. Pinjam pundak suami. Suami boleh pinjam pundak buat apa? Nangis. Nangislah. Pasang lagu Betaria Sonata. Pasang lagu Ponce. Ya kan? Keberanian Daud tidak berasal dari kekuatannya sendiri, dari imannya yang kokoh kepada Tuhan. Ketika engkau sedang diproses Tuhan, Bapak Ibu, percayalah Tuhan sedang memproses iman ke iman, ke iman, ke iman, supaya imanmu nanti kuat. Kan kita nggak tahu apa yang terjadi tahun 2025. 2025 sudah ada banyak kisi-kisinya di TikTok. Kalau Bapak Ibu baca, nonton TikTok, Instagram, apa yang akan terjadi di 2025? Harga suku bunga akan naik. Akan naik 2025, 2026. Akan naik. Cicilan-cicilan siap-siap tuh Bapak Ibu akan naik, akan naik, akan naik. Kalau nggak punya iman tewas Bapak Ibu, selesai. Ya, makanya kalau kayak negara-negara mana yang tidak mengandalkan Tuhan tapi kepintaran kayak Jepang begitu, kan saya pernah cerita. Orang Jepang kalau ada masalah, waduh Bapak Ibu. Kalau nggak kuat-kuat, makanya di Jepang banyak bunuh diri. Kenapa? Karena nggak ada Tuhan di situ. Coba kita lihat anak-anak Tuhan. Nggak naik kelas, tetap ada pengharapan. Nah itu dia. Kamu ini kenapa nggak naik kelas? Nggak bisa matematika Pak? Percaya tahun depan ada mujizat. Tidak usah minder. Kita ngulang lagi dari kelas 4. Gak apa-apa. Coba kalau di Jepang gak naik kelas 4, loncat bunuh diri Bapak Ibu. Ya, jadi
iman itu terus bertumbuh. Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi, tapi berbahagialah. Hari ini kita diproses, kita punya iman yang kuat. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi percayalah, ketika iman kita kuat, Alkitab mengatakan kita bisa memindahkan gunung. Kita bisa berjalan di atas air. Ya, kita bisa melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan Tuhan bisa membelah laut untuk Bapak Ibu dan saya. Tuhan bisa membawa Bapak Ibu dan saya melihat apa yang tidak pernah terpikirkan di dalam logika berpikir kita. Ya, hari ini ya bersukacitalah karena apa yang kita harapkan di dalam Tuhan tepat pada waktunya pasti digenapi Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Jadi apa yang membuat Daud berani menghadapi Goliat? Yang pertama, keberanian yang berasal dari iman. Daud tidak pernah melupakan sejarah. Daud tidak pernah melupakan waktu dulu-dulu ditolong Tuhan. Makanya waktu dia menghadapi Goliat, dia berani, dia punya iman. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan yang tolong dia di masa lalu, Tuhan itu juga yang akan menolong dia melawan Goliat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Yang kedua adalah percaya kepada kuasa Tuhan, bukan pada diri sendiri. Inilah yang membuat Daud bisa menang melawan Goliat. Percaya kepada kuasa Tuhan, bukan pada diri sendiri. Kita lihat Mazmur 20 ayat ke-8. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Oke, keterangannya apa? Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri atau senjata canggih. Tetapi percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Kemenangan sejati datangnya dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. Bapak Ibu, kekuatan manusia dengan kekuatan Tuhan ibarat pelari tembak nih suara, dar, dimulai dari start. Saya percaya kekuatan manusia tidak bisa mengejar kuasa Tuhan. Ibarat pelari nih, start sama-sama, kekuatan manusia dengan kekuatan Tuhan. Dar, sama-sama lari. Saya percaya kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan tidak bisa dikejar dengan kekuatan manusia. Sudah tahu kekuatan manusia terbatas, tidak bisa mengejar kuasanya Tuhan. Tapi kenapa manusia selalu mengandalkan kekuatan dia sendiri? Ya, inilah yang membuat akhirnya Bapak Ibu dan saya tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dunia mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya tidak usah percaya sama Tuhan. Teknologi dan ilmu pengetahuan sekarang lebih canggih. Coba lihat Tiongkok bikin matahari. Ingin menyamai matahari buatan Tuhan, nggak bisa. Saya nggak tahu nasibnya bagaimana tuh matahari buatan Tiongkok. Saya nggak tahu nasibnya bagaimana. Apakah tenaganya bisa seperti mengalahkan tenaga matahari yang dibuat oleh Tuhan? Saya nggak tahu hasilnya sekarang sampai sejauh mana matahari buatan Tiongkok itu. Tiongkok bikin matahari, di Indonesia matahari kita bikin tutup Bapak Ibu. Ya kan, bener gak? Kita jujur-jujur aja. Ya kan? Negeri bambu Bapak Ibu, Cina, dia bikin matahari. Di Indonesia, matahari kita bikin tutup. Yang ada sama sekarang apa? Tinggal sisa-sisa apa? Ramayana Robinson Bapak Ibu. Matahari itu kalah sama thrifting itu di Pasar Senen. Ya, saya punya teman-teman ya. Saya tanya, lu punya jas bagus bener nih. Lu beli di mana? Plaza Senayan, Senayan City, Matahari. Wih, gak main kita itu. Di mana? Thrifting. Saya bilang keren banget ini jas. Beli di mana? Pasar Senen, Lek. Bagus-bagus jasnya buat pelayanan. Lo ke sana. Wih, boleh juga. Saya tertarik juga tuh Bapak Ibu. Saya belum pernah ke sana, tapi konon katanya bagus Bapak Ibu. Konon katanya. Nah, makanya saya ingin katakan Bapak Ibu, ya, Daud tidak mengandalkan kekuatan dia sendiri. Dengan kata lain apa? Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, orang itu memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda. Oke, kita punya jabatan. Sampai sejauh mana jabatan itu menjamin kita? Ya, kalau sudah pensiun, balik ke masyarakat, nggak ada power Bapak Ibu.
Kita boleh duduk di meja kita sebagai pimpinan, ajudan kita boleh ada, mobil kita boleh ada. Masuk mobil aja pintu dibukain. Bos, silakan masuk bos. Udah pensiun, mobil diambil. Nggak ada lagi yang bos, selamat pagi bos. Naik angkot, kok pintu gua nggak dibukain? Supir angkot bilang, bos ini angkot bos, bukan mobil kantor bos. Ya, sampai sejauh mana uang bisa menjamin kita? Tragedi Bank Senturi itu masih teringat dalam ingatan kita. Orang taruh duit 60M, 100M, tiba-tiba uang hilang. Rapat di Komisi 3 DPR. Ada ibu-ibu punya 60 miliar dari Surabaya. Pukul meja. Anggota dewan yang terhormat. Kemana duit saya hilang? Kok nggak diketemukan? Pansus DPR mengatakan, ibu duitnya berapa duit yang hilang? 60 miliar. Itu pansus tepok jidat 60 miliar. Itu ibu kemana? Di Surabaya. Nyanyi-nyanyi, kemana uangku, kemana uangku. Udah koslet Bapak Ibu. Itu 60 miliar. Bapak Ibu baru kehilangan 100 ribu rupiah aja. Pembantu setan, kemana duit gua? Seminggu marah-marah, mbak dihakimi Bapak Ibu. Itu baru duit 100 ribu, bagaimana 60M? Uang tidak bisa menjamin kita. Jadi yang menjamin kita siapa? Kita bermegah karena apa? Kita bermegah karena Tuhan ada di pihak kita. Ya, jangan sekali-sekali memegahkan kereta, jangan sekali-sekali memegahkan kuda. Dengan kata lain apa? Jangan sekali-sekali bermegah ya dari yang tidak kekal. Harta tidak kekal, jabatan tidak kekal. Ya kan? Apa yang kita pakai hari ini tidak kekal. Ya, berharaplah kepada yang kekal. Bermegahlah di dalam Tuhan, karena pribadi itu adalah pribadi yang setia, yang ada dalam musim kehidupan apapun dalam hidup kita. Orang bisa meninggalkan Bapak Ibu, teman bisa meninggalkan Bapak Ibu, keluarga bisa meninggalkan Bapak Ibu, tapi Tuhan tetap berdiri di samping kita, menolong di saat waktu yang tepat. Daud tidak pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Karena Daud tahu kalau mengandalkan kekuatan sendiri dia kalah. Dia sadar hanya kekuatan dari Tuhanlah yang mampu memenangkan pertandingan. Hari ini pertandingan iman terus berjalan. Berjalanlah bersama Tuhan. Engkau dan aku akan melihat banyak kemenangan dalam hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Jadi yang kedua Bapak Ibu, apa yang membuat Daud itu bisa menang? Ya, yang kedua adalah percaya kepada kuasa Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang membuat Daud bisa menang melawan Goliat? Yang ketiga adalah adanya kemenangan yang besar dari langkah-langkah kecil. Kita lihat 1 Korintus 1 ayat yang ke-27. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Oke. Slide selanjutnya. Tuhan sering menggunakan hal kecil dan sederhana untuk mencapai tujuannya yang besar. Ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Ketika Daud menghadapi Goliat, Goliat dengan pakaian perang yang lengkap. Daud cuma membawa 5 batu dan 1 umban. Ya, jadi batunya itu diambil Bapak Ibu, dilempar, teng, dan batu itu masuk ke kepalanya Goliat dan Goliat mati. Ya, tidak mungkin 5 batu itu bisa mengalahkan Goliat, tetapi lihat segala sesuatu yang kecil di tangan Tuhan yang besar mampu merubah keadaan. Ya, makanya jangan lupakan hal-hal yang kecil. Orang banyak tidak mau setia dalam perkara yang kecil, tetapi mau langsung masuk dalam perkara-perkara yang besar. Orang itu tidak akan pernah dipakai Tuhan. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang berproses. Ya, ada anak lulus kuliah S1. Kuliah di mana? Jakarta Om. Lulusan apa? Hukum. Mau masuk kerja di sini? Ya Om. CV-nya mana? Ya. Oke, ikut tes. Wah, puji Tuhan ya. Psikotes sudah bagus, medical check up sudah bagus,
tinggal pantohir nih terakhir, negosiasi gaji. Udah negosiasi gaji, dia tanya, nanti kalau kerja mau jabatan apa? Om kalau bisa langsung presiden direktur om, katanya begitu. HRD-nya orang Siantar lagi bilang macam betul aja. Anak presiden direktur aja nggak langsung presiden direktur Bapak Ibu. Daud nggak langsung tinggal di istana, Daud tidak langsung ganti Saul menjadi raja. Daud setia dalam perkara yang kecil. Dia kerjakan yang kecil dulu. Apa? Jaga kambing, jaga domba. Itulah langkah pertama, langkah kecil yang akhirnya membawa kemenangan bagi Daud dalam perjalanan imannya. Jadi kalau lagi proses sama Tuhan, ya mengucap syukur aja. Ya, aduh Tuhan, saya puji Tuhan kerja masih staff nih, ya bersyukur. Ya, aduh Tuhan, saya masuk kerja disuruh jadi marketing, saya harus bikin pameran di mana di mall, ya kerjakanlah. Saya ingat waktu itu ada satu jemaat perempuan itu lagi bikin pameran mobil di BSD tuh, ya kan? Dia jual Pajero Bapak Ibu, Mitsubishi. Saya ingat banget tuh, berapa kali hari Minggu mukanya udah tidak pengharapan, udah begini. Saya bilang, Mbak, kenapa Mbak? Kok muka lesu banget? Aduh Pak, minggu depan pameran udah mau habis tapi belum ada jual mobil. Oh gitu, saya bilang. Ayo kita doa. Tangannya saya kasih minyak urapan. Mujizat terjadi, tanganmu ada kuasa, mulutmu ada kuasa, engkau penuh kemuliaan, engkau diurapi. Gak tahu bagaimana nanti ada yang lewat stand kamu, tiba-tiba pengen beli mobil aja. Oh bisa Pak? Tidak perkara yang mustahil. Ya kan? Kau nggak usah pakai dukun-dukun, nggak usah. Nggak usah pakai susik, sesek, sosok, sesek, nggak usah. Engkau penuh kemuliaan, saya bilang. Bener lu, menjelang penutupan itu dia bisa closing 1-2 loh. Makanya ketika dia balik lagi, dia sampai kasih kartu nama saya. Sampai waktu dia balik lagi, dia katakan, Pak Pendeta puji Tuhan, menjelang tutup pameran, saya bisa closing 1-2 mobil Pajero. Saya katakan, tuh lihat. Ya kamu setia, diperintahkan pimpinan untuk jaga stand, mobil. Tuhan tahu apa yang kau perlukan, Tuhan tahu kau harus jualan. Lihat di endingnya kamu bisa closing mobil. Memang ikut Tuhan kan kadang-kadang deg-degan, benar nggak Bapak Ibu? Bukan kadang-kadang, ya memang deg-degan. Besok udah tanggal 10, tanggal 9 belum ada duitnya buat bayar cicilan. Subuh-subuh nyanyi kemurahanmu lebih dari hidup. Ketok pintu surga. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan. Mukanya digini-gini, kekuatan. Supaya Tuhan melihat dari surga iba, ya kan. Mukanya udah monyong-monyong nih. Pasti udah berat ini. Kata Tuhan, malaikat tanggal berapa ini? Tanggal 9. Oh besok jatuh tempo ya malaikat, iya. Pantesan orang ini sampai monyong-monyong, kekuatan. Ya, setia aja sama Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu, waktu pelayanan dulu ya, 3 tahun kita nyeterin pendeta, 3 tahun. Nggak nyangka 3 tahun. 9 sesi kita setirin pendeta, dari pagi sampai malam. Ya, pendetanya makan, kita siapin makanannya. Pendeta lagi khotbah, kita bersihin mobilnya. Pendeta ngomong, saya mau ke toilet Alek, siapa? Ya, ada tisu basah, ada Pak. Ada tisu kering, ada Pak. Ada antis, ada Pak. Loh, kamu kayak kerja di Indomaret, semuanya ada, katanya begitu. Ya, 3 tahun. Baru menjelang 2010 ke 2011. Akhirnya ikut tim Papa Reaji 1 tahun. Bersama beberapa pendeta. 2011 saya ingat. Saya khotbah anak muda. 2011 juga. Mendiang Papa Reaji perintahkan saya untuk terbang ke Makassar. Khotbah hari Minggu pertama 5 sesi. Gak langsung jadi pendeta. Gak langsung S2. Gak langsung ada di cabang-cabang yang besar. Sekarang enggak. Saya harus ke Banjarmasin dulu Bapak Ibu. Ke Palangkaraya, ke Pontianak. Kalau di Jakarta saya dapat jalur apa? Jalur Gaza.
Oh, jalur Gaza itu haleluya itu. Cinere jam 8, Depok jam 10. Cinere Depok masih searah. Tapi yang ketiga nih deg-degan, Cikarang jam 1. Nah, itu ya. Cikarang. Belum ada tol Jatikarya. Belum ada tol Cinere Serpong, belum ada tol Narogong, Cibitung, belum ada. Jadi saya harus kalau dari Cinere ke Depok saya harus keluar dulu lewat Cinere, masuk tol depan Citos. Baru di situ lingkar luar, lurus, baru masuk lagi ke arah Bekasi Timur, hajar lagi Bekasi Barat, Bekasi Timur, apalagi Tambun, baru Cikarang Barat, kalau nggak salah tuh. Cikarang pokoknya. Waduh Tuhan, itu Cikarang jam 1 sampai Cikarang jam 2:30. Jemaat saya datang muka, keras semua. Tiba-tiba ada yang teriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Oh Tuhan, saya bilang ini jadwal gila ini, tapi ya udah saya setia aja. Asal keluar dari Depok di mobil udah nangis, Tuhan, bagaimana ini, kata Tuhan, udah jalan aja. Yang penting selamat sampai di Cikarang. Ya khotbah aja, itu nanti muka keras, kamu khotbah, pasti mukanya gak keras lagi. Kasih lucu-lucu dikit, katanya begitu. Udah. Bertahun-tahun itu Cinere Depok Cikarang. Pernah dari Cikarang, sorenya ke Roxy Bapak Ibu. Buset kan, buset ya kan. Oh udah kita jalani. Saya pernah Bintaro, saya pernah Cikarang Bintaro. Cikarang itu masih yang di samping bakmi golek tuh. Yang ada rumah makan di situ tuh. Bakmi golek, ada rumah makan tuh, dulu Cikarangnya masih di situ tuh tempat khotbahnya. Dari situ saya ke Bintaro 10.30. Cikarangnya jam 8. Gimana ceritanya coba? Udah nyetir gas kok nggak nyampe-nyampe Tuhan. Udah pukul pipi. Iya kan, pukul pipi lagi ngantuk sampai cabut bulu hidung. Gak nyampe-nyampe. Bintaro 10.30 nyampe 11:30. Seperti biasa, muka keras. Salibkan dia, salibkan dia. Oh Tuhan, sudah saya lewati. Jadi kalau sekarang, ya puji Tuhan. Ibu Gembala percayakan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Saya suka nangis kalau melihat Tuhan zaman dulu, waduh berat bener di prosesnya, tapi kita setia aja. Saya nggak tahu apa proses yang ke depan, saya nggak tahu, tapi saya mau terus setia dan taat dan mau terus menjadi pelaku firman, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Yuk, mari sama-sama kita melangkah. Ya, jangan takut, ada berkat Tuhan kok Tuhan siapkan. Jangan takut ada mujizatnya. Jangan takut ada kemenangan besar. Daud tidak pernah menyangka menang lawan Goliat. Tapi itulah hadiah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Daud. Jangan kaget kalau sebelum tutup tahun ini, kalau Bapak Ibu dan saya setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan kasih nanti perkara-perkara yang besar. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini, kesimpulannya apa? Dengan iman dan keberanian dan mengandalkan kuasa Tuhan, kita dapat mengatasi segala tantangan yang tampaknya mustahil. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Keberanian kecil menghasilkan kemenangan yang besar. Daud sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Goliat tanpa Tuhan. Kita harus sadar Bapak Ibu, hidup ini adalah hidup yang mengandalkan Tuhan. Adalah hidup yang bekerja sama dengan Tuhan. Adalah hidup yang percaya akan Tuhan. Jadi jangan sekali-sekali keluar dari jalurnya Tuhan. Karena di luar Tuhan kau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam Tuhan, Bapak Ibu dan saya mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada pernah kuragukan. Tiada pernah kuragukan. Amin.
kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, amin. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, amin. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 1000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Daud menggambarkan Bapak Ibu dan saya yang penuh dengan keterbatasan sebagai manusia. Goliat digambarkan dengan masalah-masalah yang besar, yang kalau kita sadar kita tidak bersama Tuhan, masalah itulah yang akan menghancurkan kita. Beranilah karena iman, beranilah karena iman. Ya, orang yang beriman adalah orang yang itu tahu bahwa janji Tuhan selalu digenapi bagi orang yang percaya. Percayakan akan janji Tuhan. Daud percaya kepada Tuhan. Daud percaya akan janjinya. Yang kedua, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Andalkan kuasa Tuhan. Ya, kekuatan sendiri ada terbatasnya. Tadi saya katakan kuasa Tuhan dengan kekuatan sendiri. Kalau disuruh berlari, kekuatan sendiri tidak bisa mengejar kuasanya Tuhan. Kenapa? Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Andalkan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, setialah dari langkah yang kecil untuk nanti meraih kemenangan yang besar. Daud mulai dari hal-hal yang kecil. Setia dari perkara-perkara yang kecil. Nanti Tuhan kasih perkara-perkara yang besar. Minta Tuhan sertai kita. Jangan pernah takut dan bimbang. Ya, walaupun keadaan dunia bergoncang, walaupun berita-berita di media sosial membuat kita takut, tapi satu yang harus kita pegang teguh, Tuhan selalu ada di pihak kita. Terima kasih Tuhan. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
kasih untuk firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Dari mimbar ini hamba berdoa, diberkati kau di kota dan di ladang, diberkati setiap keluar masuk-Mu. Tuhan Yesus beserta kita, apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita dia Tuhan Yesus yang telah mati bagi setiap Bapak Ibu. Buktikan kasih-Nya, menderita bagi setiap Bapak Ibu. Panggil namanya, katakan Yesus, kau telah mati bagiku. Yesus, kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, kau telah bangkit dari beri kemenangan. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup, menyucikan, menyembuhkan setiap kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya, kita akan perjamuan kudus. Kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus kami dibangkitkan pada hari kiamat. Kami menolak terkapar di meja operasi. Kami menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit-penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama, kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak sakit penyakit apapun. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, berdoa secara pribadi. Apapun yang tantangan-tantangan sedang kita hadapi, belajar seperti Daud, punya iman, andalkan Tuhan, dan setialah di dalam perkara-perkara yang kecil. Tuhan mendengar setiap doa-doa kita, percaya mujizat terjadi. Haleluya. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit, menaklukkan jaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan penuh kuasa, penuh mujizat. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa ini. Kita percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau didoakan nanti setelah ibadah ditutup ya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Hamba berdoa agar Tiberias Betos penuh kemuliaan Tuhan. Berkati juga Pak Koordinator Bapak David Raharja bersama tim yang melayani dari pagi sampai sore sampai nanti sesi terakhir. Tuhan berkati pelayanan Bapak Ibu dalam hal ini, Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami juga berdoa buat gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berkati panjang umur, sehat sempurna. Bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji, Tuhan berkati. Seluruh jemaat yang hadir pada hari ini, Tuhan berkati. Rumah tangga Bapak Ibu rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Juga di mana melangkah dijaga malaikat sorga. Kita berdoa juga untuk anak-anak muda, hiduplah takut akan Tuhan, sehingga apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kita akan pulang dan sebelum pulang kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom.